Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita akan melakukan ibadah malam Natal, Jumat 24 Desember 2021. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto MTH. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 81 bait 1. Oh datanglah Immanuel. Malam itu, bala tentara surga dan para gembala memuji dan memuliakan Tuhan atas kelahiran Juru Selamat kita. Mereka melupakan segala kepenatan dan kesulitan hidup yang mereka alami dan merasakan sukacita sorga. Menerima berita kelahiran Tuhan Yesus lalu menjumpai bayi itu. Mereka mengalami rasa dan anugerah Tuhan dalam hati mereka. Malam yang berwarna, sekalipun di dalam dunia yang kelam, terang itu telah datang. Terang itu membawa kebahagiaan abadi yang dikaruniakan Bapa melalui Sang Putra yang lahir ke dalam dunia. Saudaraku, terang itu telah datang untuk menerangi kegelapan hati kita, agar kita tetap bersinar sepanjang masa. Angkatlah pujian bagi kemuliaan Allah, serukanlah baginya kabar sukacita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Sambutlah Sang Immanuel itu. Dialah yang menciptakan dunia dan menyelamatkannya. Percayakanlah hidupmu hanya kepadanya. Kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menyertaimu kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Inilah sabda Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya yang demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Saudaraku, mari kita sambut kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Kidung Jemaat 125 bait yang pertama dan yang ketiga. Lahir Kristus di dunia.
Kristus di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan tahtanya palungan hewan. Kandang domba istananya, Ia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia. Bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa mengaku dosa-dosa kita. Saudaraku, dipersilakan kita berdoa mandiri masing-masing. Katakanlah dalam hatimu, Tuhan, tolonglah aku, ampuni aku yang berdosa ini. Kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus, bila ternyata dari kehidupan kami banyak hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, baik sengaja maupun tidak, ampunilah kami ya Tuhan, dan berilah kami pengampunan itu serta hati yang baru oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Amin. Ibu dan Bapak serta saudaraku, marilah kita mendengarkan warta anugerah yang membuat kita dikuatkan dan bersukacita karena anugerah itu datang dari Tuhan sendiri. Mari kita sambut warta anugerah ini dengan bersama-sama berdiri, dengarkanlah sabda Tuhan. Bagi setiap orang yang mau mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan bertobat, inilah warta anugerah itu. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya dan telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah Tuhan Allah, sebagai sambutan kita atas sukacita ini. Muliakanlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk dahulu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan kepada Roh Kudus. Kita akan masuk dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali malam hari ini kami hadir di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat-Mu. Di malam yang indah ini kami boleh bersama-sama dengan saudara kami yang lain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, sebentar lagi kami akan membaca dari sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu, sehingga berguna dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Lufi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkehendak kepadanya, sehingga beliau menyampaikan hal-hal yang berguna bagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang menjadi nats dan renungan kita adalah ayat yang ke-12. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setiap malam Natal tentu kita merayakan dengan gembira. Dan khusus malam Natal hari ini, ada rekan-rekan kita yang masih berada di pengungsian ketika Gunung Semeru menggelontorkan lahar panas, juga dingin. Luar biasa animo dari saudara-saudara kita. Sehingga hari-hari ini bantuan yang berupa makanan itu sampai 1,5 bulan ke depan itu sudah terpenuhi. Semangat gotong royong yang luar biasa, saling dukung luar biasa, dan sudah dibuktikan melalui banyaknya orang yang datang ke sana untuk memberikan bantuan, juga pertolongan. Banyak kepedulian pada saat bencana tiba. Gereja-gereja GKJW ada 3 pos besar di Pronojiwo, di Tempur Sari, dan satunya di Pundung Sari kalau nggak salah ingat. Juga ada beberapa tempat saya kira di daerah di sana yang di dekat lokasi bencana. Mereka saling menolong. Beberapa informasi dari radio yang sempat saya dengarkan, menolong tidak harus memiliki kemampuan hebat, tetapi harus punya kemampuan khusus, misalnya memasak, ya, misalnya tenaga kesehatan,
misalnya dia harus bisa menukang dan sebagainya. Jadi ada talenta-talenta, jadi harus punya talenta minimal satu yang memang diperlukan. Jadi tidak hanya semangat saja. Harus ada persiapan ketika kita mau menunjukkan kepedulian. Tidak sekedar euforia atau senang, wah mumpung ada kesempatan kita bisa ke sana terus mau menolong. Karena menjadi relawan itu tidak mudah. Dalam 15 hari itu sudah harus ganti orang karena jenuhnya luar biasa dan potensi stresnya untuk relawan itu sendiri terjadi. Sehingga relawan itu pasti berganti setelah 15 hari. Itu ketika ada pembekalan seperti itu yang pernah saya ikuti. Kalau misalnya ada relawan sampai bertahun-tahun itu juga aneh juga. Tapi rata-rata kemampuannya cuma 2 minggu. Tetapi itu kepedulian yang luar biasa yang ditunjukkan. Semangat Natal adalah semangat kepedulian. Yang menarik di sini kepedulian Tuhan itu diwujudkan dalam rupa seorang bayi. Seorang bayi yang lahir di sebuah palungan. Saya membayangkan palungan itu kayak tempat makanan hewan yang seperti di tempat kita. Ternyata tidak begitu. Jadi di Israel itu palungan itu mirip dengan gua ya. Ada guanya, kemudian tempatnya enak, ada tempat duduknya ternyata. Jadi kayak lorong begitu. Kemudian ada tempat nilalah ini kosong ya, memang bisa dipakai untuk tiduran seorang bayi dengan nyaman. Jadi jangan membayangkan tempatnya penuh dengan teletong atau apa, enggak ada itu. Ketika bayinya di sana, ibunya bisa duduk di bawahnya, kemudian bapaknya di sampingnya, kemudian di sebelah kanan ini tempat duduk orang boleh melihat dan ada apinya begitu untuk menghangatkan. Jadi cukup nyaman sebetulnya. Tetapi memang itu menjadi tempat yang paling sederhana, tetapi aman dari binatang buas atau hawa dingin yang dirasakan pada musim-musim seperti itu. Nah, saudara-saudara, kenapa kok Tuhan Yesus mau datang sebagai seorang bayi? Kenapa enggak langsung besar aja, langsung jadi juru selamat begitu? Ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama, kita melihat ciri-ciri umum dari bayi yang baru lahir. Yang pertama adalah tangisan. Tangisan itu adalah pertama kalinya manusia menjalankan paru-parunya bekerja. Kemudian adalah upaya juga untuk membuang sisa-sisa air ketuban. Menurut kedokteran begitu. Terus untuk menyatakan bahwa bayi ini tidak bisu. Makanya kadang-kadang harus dicetot atau dijiwit begitu ya. Tapi saya tidak tahu siapa yang jiwit Tuhan Yesus. Jadi mungkin ya normal-normal begitu. Kemudian menjadi bukti bahwa bayi itu memiliki daya hidup. Kalau dia tidak bisa menangis, maka dipastikan bayi itu tidak normal. Dan bayi yang menangis adalah simbol perjuangan, yaitu bahwa kehidupan tanpa perjuangan itu tidak normal. Jadi kelahiran bayi itu sebetulnya sebuah perjuangan. Tidak hanya Maria, tetapi juga bayinya itu sendiri. Natal berarti sebuah awal dari perjuangan Mesias yang datang ke dunia, menolong yang pada akhirnya terwujud dalam kematian dan kebangkitan Mesias itu melalui jalan salib dan kebangkitan berupa kemenangan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa tidak semata-mata
perjuangan untuk menyelamatkan manusia ini tiba-tiba terjadi. Saudara-saudara, proses hidup yang seperti itulah yang menunjukkan kepedulian Tuhan. Tuhan benar-benar datang menjadi manusia, hidup bersama manusia, bersama pergumulannya. Bisa lapar, bisa haus, bisa merasakan kedinginan, dan itulah kepedulian Tuhan yang mau hadir sebagai manusia. Seperti kita. Natal adalah kepedulian Tuhan atas kemanusiaan kita, yaitu menjadi sesama dalam penderitaan, dan tentu bukan hanya karena ada bencana kita menjadi peduli, tetapi Tuhan memang ingin bersama manusia untuk menyelamatkan mereka yang hina, siapapun tetapi yang percaya. Mari Natal yang kita sambut ini juga membawa semangat kepedulian Tuhan itu yang datang ke palungan sederhana, palungan yang membawa keselamatan, palungan yang adalah wujud kerendahan, dan supaya kita pun hadir ke dunia ini dengan semangat merendah. Dalam kerendah hatian kita hadir ke dalam dunia dan membawa sukacita. Tuhan Yesus hadir membawa sukacita bagi para gembala yang tidak memiliki pengharapan, yang rendah, yang hina. Tetapi mereka ternyata menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita juga menyambut Sang Putra Natal dalam kerendahan, seperti Sang Gembala yang diberikan warta sukacita langsung dari malaikat. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan, di dalam kesederhanaan, dalam kerendahan. Itulah kepedulian Tuhan atas kita. Selamat menjelang kelahiran Tuhan, merayakan malam kehadirannya dalam kerendah hatian kita, tetapi juga dalam sukacita, karena Tuhan hadir membawa kedamaian dan sukacita di bumi. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudaraku, hari ini kita merayakan Natal. Malam Natal adalah malam kita bersiap menyambut Tuhan yang lahir ke dalam dunia. Kita akan bersama-sama menghayati penyalaan lilin. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh saling menyiapkan lilin kita masing-masing. Kepala keluarga boleh menyiapkan lilin yang khusus kita persiapkan. Kita nyalakan terlebih dahulu, nanti dibagikan bersama kami ketika menyalakan lilin, dan lilin itu kita pegang bersama-sama, seraya nanti kita akan menyambut Tuhan dengan bernyanyi melalui kidung jemaat,
92, bait pertama, kedua, dan ketiga. Malam Kudus, sesaat setelah kita menyalakan lilin bersama.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami sungguh mendapatkan kesempatan untuk boleh memiliki kepedulian Tuhan yang mau hadir ke dunia fana, ke dunia yang hina, yang jauh dari kemuliaan, tetapi dilawat oleh Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kepedulian itu boleh menguatkan kami bersama sebagai gereja Tuhan yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kekal kami semua. Biarlah kami memiliki pengharapan dan hanya satu pengharapan itu. Ketika Tuhan Yesus menjadi penyelamat kami boleh bersama-sama mengaku percaya bahwa penyelamat itu sungguh-sungguh ada dan betul-betul menyelamatkan kami. Sehingga kapanpun kami nanti akan bersama Tuhan, kami memiliki pengharapan yang tetap dan kekal bahwa kami berbahagia selamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi pelaksanaan semua peringatan Hari Raya, Malam Natal, juga perayaan Natal, di mana-mana tempat dan keadaan. Biarlah perayaan itu boleh dilakukan dengan sederhana, dengan melakukan kepedulian kepada saudara-saudara kami, baik yang terkena bencana, yang terkena masalah, yang sedih hati, yang menderita, yang memerlukan lawatan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi alatnya untuk menjadi lawatan Tuhan sendiri. Berkati kami semua ya Bapa, yang boleh bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk-Mu di negara ini, sebagai warga sesama anak bangsa yang boleh peduli pada nasib negeri tercinta Indonesia. Berkati pemerintahan kami yang luar biasa menata layani hidup rakyat dan bangsa ini. Biarlah kami boleh memiliki kebanggaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Terbukti dari melandainya badai COVID yang boleh kami rasakan, biar kami boleh juga bersyukur kepadamu. Banyak hal telah terjadi dan kami sekarang boleh mulai bangkit, dan itu karena doa-doa kami yang dijawab oleh Tuhan pada saatnya, termasuk saat ini. Untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana di Lombok, di Bali, di Makassar, di Kalimantan, di Jakarta, di Surabaya, di Lembah Semeru, di mana-mana tempat ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Berikanlah semangat bahwa Natal ini adalah menjalin kasih sayang dan kepedulian. Biarlah melalui apapun yang bisa kami lakukan dan gereja lakukan, boleh semakin memuliakan Tuhan Yesus yang telah datang dan kami peringati malam ini sebagai malam Tuhan, malam kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Saudaraku, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Kita akan iringi persembahan kita, sukacita Natal kita, dengan bersama-sama dengan malaikat Tuhan di sorga, bersorak-sorai, alam raya berkumandang. Kidung Jemaat 101, bait pertama, kedua, dan ketiga, kita nyanyikan menyambut Sang Kristus lahir. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia.
dan Bapak serta saudaraku, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur kita. Ya Bapa, merayakan malam Natal ini, kami teringat malaikat sorga dan para gembala menaikkan sembah dan puji, memuliakan Tuhan. Kami juga teringat para majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Dan saat ini pun kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan bersama hati kami yang bersyukur selalu kepadamu. Kami sadar bahwa nilainya tidak dapat dibandingkan dengan berkat Tuhan dan pemberian Tuhan, keselamatan dan pengharapan yang bersumber dari kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir ke dunia dan menebus dunia. Kiranya Tuhan Yesus sendiri berkenan menguduskannya untuk membawa kehendak baik kami dalam perjumpaan dengan sesama kami, penuh kepedulian dalam menyelami kekayaan kasih setia Tuhan bagi kami, umat-Mu manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama dengan seluruh umat percaya di bumi ini, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Sebagaimana para malaikat dan para gembala menyampaikan sukacita dalam madah kemuliaan bagi Allah kepada dunia karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan damai dan kasih Allah itu dalam perjumpaan kita dengan sesama. Kandang domba itu adalah rumahnya, yang menandakan bahwa Tuhan bersama umat yang hina, namun diterimanya, dan Tuhan Yesus berkenan menerima kita menjadi miliknya. Tuhan Yesus berkenan melawat umatnya dan memberikan keselamatan serta kedamaian bagi siapapun yang menerima Sang Juru Selamat. Maka lihatlah kandang domba itu. 127 bait pertama dan kedua Kidung Jemaat kita nyanyikan mengakhiri ibadah malam Natal kita. Kandang domba itu rumahnya. Saudaraku, kini unduhlah dalam damai sejahteranya, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Sang Putra, yang telah datang ke dunia, menyelamatkan kita, dan kuat kuasa Roh Kudus Sang Penyerta, hadirlah dalam hatimu masing-masing, menguatkanmu menjalani kehidupan dalam sukacita dan pengharapan, mulai hari ini, sungguh sampai kesudahan segala masa dan peristiwa, sampai Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Amin.